Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan 1 tahun perang Rusia-Ukraina, pagi hari ini kami sudah terhubung dengan pakar hukum hubungan internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi, Mas Rido. Sehat ya? Sehat. Terima kasih, Prof. Hikmah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Prof. Hikmah, sampai dengan saat ini 1 tahun perang Rusia-Ukraina juga belum selesai, begitu ya. Kalau dari perspektif Anda, apa yang sebetulnya belum dicapai baik oleh Rusia ataupun Ukraina? Yang belum dicapai adalah kemenangan. Nah, tentu saja definisi dari kemenangan ini apa? Bagi Rusia, kemenangan itu berarti bahwa Ukraina menyerah. Ukraina tidak masuk dalam NATO dan Amerika Serikat dan sekutu sudah tidak lagi mengganggu Rusia dengan menjadikan Ukraina sebagai proksinya untuk berhadapan dengan Rusia. Memang dari waktu ke waktu, definisi kemenangan dari Rusia ini berubah-ubah. Awalnya pada waktu serangan khusus dilancarkan adalah untuk membantu dua republik, Luhansk dan Donetsk. Kemudian berubah mencari Presiden Zelensky, dan sekarang yang seperti tadi saya katakan. Sementara dari sisi Ukraina, kemenangan berarti bahwa Rusia tidak lagi menyerang, Rusia mengembalikan wilayah-wilayah yang diklaim merupakan sekarang bagian dari Rusia, yaitu Luhansk dan Donetsk yang menyatakan diri bergabung dengan Rusia. Dan kemudian yang ketiga, bahwa pemerintahnya terbebas dari dominasi pemerintah Rusia. Seperti itu kira-kira. Prof. Hikmah, kalau melihat definisi menang dari yang Anda sebutkan, baik dari sisi Rusia ataupun dari sisi Ukraina, ini akan sulit terwujud begitu ya. Berarti apakah bisa kesimpulan awal adalah ini akan menjadi endless war sebetulnya antara Rusia dan juga Ukraina? Ya, yang pasti adalah Rusia setelah 1 tahun kemungkinan besar dia akan melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina. Inti perang itu adalah harus menyelesaikan sekali dan untuk selamanya, once and for all. Karena mungkin bagi Rusia ini menjadi beban tersendiri, baik dari sisi anggaran, dari segi militer, kalau tidak segera dituntaskan. Nah, sementara dari sisi Ukraina, tentu tanpa bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya mungkin sudah jatuh sejak awal. Tetapi karena ada bantuan-bantuan dari Amerika Serikat dan sekutunya, maka sampai hari ini Ukraina terus bertahan. Dan tentu bagi Ukraina, dia tidak akan menyerah sehingga perlawanan akan lebih sengit. Dan senjata-senjata yang disuplai oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan itu akan digunakan untuk memastikan bahwa apapun serangan dari Rusia akan mereka dapat tangkal. Dan ini yang masalah kalau mereka meminta rudal-rudal jarak panjang, karena bukannya tidak mungkin sekarang Ukraina akan melakukan serangan ofensif. Jadi mereka akan menyerang jantung dari kota-kota di Rusia, mungkin juga termasuk ibu kotanya, yang harapan mereka berakibat pada rakyatnya marah, tapi marahnya itu kepada Presiden Putin. Baik. Prof. Hikmah, yang kita tahu bahwa tadi sebelum kita live saya paparkan ada sejumlah data bahwa baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa ini sama-sama memberikan sanksi ekonomi yang bisa dikatakan ini cukup telak untuk Rusia ya, dengan harapan tensi perang akan bisa menurun dan selesai begitu. Tetapi nyatanya tidak, perang masih terus eksis sampai dengan sekarang, bahkan Rusia ini juga membalas begitu ya sanksi ekonomi yang diberikan oleh blok barat. Bagaimana Anda membaca hal ini? Menurut saya, sanksi ekonomi itu tidak telak-telak sekali bagi Rusia. Karena Rusia itu harus diakui bahwa dia mempunyai perekonomian yang kuat. Bahkan termasuk mungkin 10 besar perekonomian dunia. Yang kedua, jangan lupa bahwa boleh Amerika Serikat dan teman-temannya melakukan sanksi,
Tetapi Rusia masih menjalin kerjasama yang sangat erat sekarang dengan mereka-mereka yang besar tetapi tidak memberikan sanksi kepada Rusia, yaitu Cina, India, Betul. dan masih banyak lagi negara-negara. Bahkan Rusia sekarang ini ingin menjual mungkin gas dan minyak yang tidak terjual ke Uni Eropa sebelumnya, sekarang dijual ke misalnya negara seperti Indonesia, yang kita memang membutuhkan minyak, karena bila tidak, subsidi kita di Indonesia akan terlalu besar. Sehingga dalam konteks seperti itu, meskipun negara-negara Barat melakukan sanksi terhadap Rusia, itu tidak efektif. Buktinya kita bisa lihat, sampai hari ini Rusia masih berdiri tegak. Ya. Oke, baik. Menarik tadi ketika Anda mengatakan soal Tiongkok begitu ya, Prof. Hikmah. Secara militer memang Ukraina ini kan dibantu oleh negara-negara Barat begitu ya, termasuk Amerika Serikat di dalamnya. Nah, kalau dari segi militer, Rusia ini apakah Anda membaca akan ada potensi Tiongkok ini juga turut mendukung dari tindakan-tindakan Rusia selama ini, Prof. Hikmah? Ya, bisa jadi. Paling tidak Tiongkok tidak melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kenapa saya katakan bisa jadi? Karena saat sekarang ini Amerika Serikat sedang berkompetisi dengan Tiongkok. Dan Tiongkok dalam beberapa hal dia tidak suka. Misalnya berkaitan dengan balon udara yang ditembakkan oleh Amerika Serikat dan kemudian menuduh bahwa ini merupakan balon udara mata-mata. Ini dijawab oleh Tiongkok bukan dengan menyerang Amerika Serikat, tapi lebih dekat hubungan mereka kepada Rusia untuk menunjukkan atau memberikan pesan kepada Amerika Serikat. Kalau Anda tetap memojokkan saya, bukannya tidak mungkin saya akan berkoalisi dengan Rusia untuk melawan Anda. Sekarang isunya bukan lagi Ukraina bagi dunia, tetapi bagaimana kekuatan-kekuatan besar ini ingin bahwa merekalah paling yang eksis, merekalah yang bisa mendominasi dunia, dan mereka tidak akan menyerah dengan kekuatan dunia lainnya. Kira-kira seperti itu. Ya, apalagi beberapa waktu lalu Menteri Luar Negeri Rusia ya, Sergei Lavrov mengatakan dalam waktu dekat Rusia akan mengeluarkan kebijakan luar negeri. Tidak disebutkan spesifiknya seperti apa, tapi tujuannya adalah menghentikan dominasi Amerika Serikat dan juga sekutunya. Prof. Hikmah, saya membaca rilis yang Anda berikan begitu. Ada 4 skenario yang memungkinkan perang ini bisa selesai. Saya tertarik untuk membahas yang poin 3, ada zero sum game, yang artinya tidak ada negara yang menang. Anda mengatakan dalam skenario ini senjata nuklir sangat mungkin berbicara. Kalau kita korelasikan dengan sikap Rusia yang walk out dalam tanda kutip dari perjanjian New START dengan Amerika Serikat, apakah ini ada indikasi ke sana, Prof. Hikmah? Nuklir akan berbicara. Betul sekali. Itu yang saya khawatirkan, dan maka saya katakan ini masuk dalam salah satu skenario. Saya tidak bisa memprediksi ya bahwa perang ini akan berakhir seperti apa, tetapi ada skenario-skenario yang bisa saya sampaikan. Nah, kita sudah lihat bagaimana Rusia tidak mau bernegosiasi dalam kaitan dengan the New START. Padahal tadi sebagaimana kita dengarkan dari pihak PBB, ini sebenarnya tidak hanya memberikan masalah keamanan untuk Rusia dan Amerika Serikat, tetapi untuk dunia, the whole international community. Karena apa? Kalau misalnya Rusia mengatakan bahwa dia sudah tidak lagi mampu untuk menghadapi Ukraina yang dibantu oleh negara-negara Barat, bukannya tidak mungkin bahwa senjata nuklir yang akan menjadi solusi bagi mereka. Mereka yang pasti tidak mungkin mau untuk dinyatakan kalah perang. Mereka tidak mau kalau pemimpin-pemimpinnya, termasuk Presiden Putin, harus berhadapan dengan Mahkamah Kejahatan Internasional. Dan mereka tidak mau apabila kemudian negaranya akhirnya didominasi oleh Amerika Serikat dan kawan-kawannya. Karena dalam konteks NATO, keinginan dari NATO adalah bagaimana memperluas pengaruh mereka. Jadi kalau misalnya pengaruh ini termasuk salah satunya mendominasi Rusia, yang harapannya adalah karena rakyatnya mungkin lebih pro terhadap Uni Eropa ataupun Amerika Serikat, sehingga mereka akan menurunkan Presiden Putin. Nah, inilah yang tidak diinginkan, sehingga mereka akan menggunakan senjata nuklir, dan mereka selalu akan berpikir bahwa ya sudah,
kita tidak boleh kalah, tapi kita semua jadi abu. Itu yang saya sebut sebagai zero sum game. Oke, baik. Terakhir, Prof. Hikmah, karena juga waktu kita terbatas, kalau kita melihat posisi Indonesia tahun lalu menjadi presidensi G20 pada bulan Juni sudah mengunjungi baik itu Presiden Zelensky maupun Presiden Putin begitu ya pada bulan Juni. Kemudian dengan posisinya sekarang sebagai ketua ASEAN, apa sebenarnya peran yang bisa dimainkan oleh Indonesia untuk setidaknya meredam tensi antara Rusia dan juga Ukraina? Ya, yang pasti adalah dalam skenario saya, ini bisa terjadi ketika ada negara ketiga yang bisa mengupayakan perdamaian tanpa melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Apa dasar serangan yang dilancarkan menurut hukum internasional. Kita tidak melihat seperti itu. Yang diinginkan adalah bagaimana perang berhenti. Kalau mereka masih ada konflik, silahkan diselesaikan secara damai. Itu yang katakanlah skenario yang saya sampaikan bahwa perdamaian yang diupayakan oleh pihak ketiga. Nah, selama ini kita tahu ada Turki, ada Israel. Nah, baru-baru ini Presiden Perancis Macron yang ingin bertemu dengan Presiden Putin. Nah, bahkan juga Indonesia. Nah, Indonesia ketika itu sebagai Presiden G20 sehingga sangat relevan untuk kemudian berada di tengah-tengah konflik ini untuk mengupayakan perdamaian. Nah, tetapi sekarang kita sudah tidak lagi sehingga sebagai ketua ASEAN menurut saya sangat-sangat relevan. Karena usungan tema yang dilakukan oleh Indonesia adalah ASEAN Matters. ASEAN itu ada loh artinya bagi siapa? Bagi dunia dengan mengupayakan perdamaian di Ukraina itu. Baik, tapi kalau Anda melihat, Anda mengatakan tadi sudah ada beberapa negara yang mencoba ambil bagian untuk menjadi penengah begitu ya, termasuk Indonesia di tahun lalu. Anda melihat ada signifikansi perubahan dari kehadiran negara ketiga yang mencoba menjadi juru damai bagi Rusia dan juga Ukraina, Prof. Hikmah? Ya, pada waktu kemarin-kemarin sebenarnya sudah mulai ada indikasi seperti itu. Misalnya saja setelah Bapak Presiden datang ke Ukraina dan Rusia bersepakat untuk membuat perjanjian memastikan agar ekspor gandum itu tidak diganggu oleh militer Rusia dari Ukraina. Itu sudah suatu kemajuan dan ini difasilitasi juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, menurut saya ini harus ada tindakan yang signifikan. Nah, apa tindakan signifikan itu? Bapak Presiden bisa menyampaikan skenario-skenario yang saya sampaikan kalau misalnya perang ini masih terjadi. Dan yang menjadi taruhannya adalah bukan menang atau kalah, tetapi eksistensi dunia. Ya, kalau tidak kan kalau bisa senjata nuklir yang berbicara, maka ini kita sudah masuk dalam tahap kiamat. Karena senjata nuklir secara sifat memang akan merusak tidak hanya bagian-bagian tertentu, tapi hampir kepada seluruh dunia. Kita lihat misalnya penjatuhan bom atom di Jepang, itu 2 kota ini bisa luluh lantak. Ini kita yang harus sampaikan bahwa ini tidak boleh terjadi di dunia ini. Baik, tentunya menciptakan perdamaian dunia adalah suatu hal yang harus betul-betul direalisasikan, tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi seluruh negara-negara. Dan kita tentu berharap supaya Rusia dan juga Ukraina ini bisa segera menurun tensinya dan kembali dalam kondisi yang damai seperti awal. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum hubungan internasional, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Pak Hikmah.